Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh musalla Al-Hidayah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini dengan nikmat Allah kembali mudahkan kita untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah sesudahnya dapat pula kita meluangkan waktu untuk menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi pemberat pahala akhirat kita, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini, sebagaimana yang kita rencanakan dalam pertemuan sebelum ini, ketika kita menuntaskan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, kita berencana untuk pertemuan kajian ba'da subuh di hari Senin membahas hadis-hadis yang khusus menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian beliau, tentang fisik beliau, tentang kebiasaan beliau, yang semua itu terangkum dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, yang kitab itu dikenal dengan nama As-Syama'il Al-Muhammadiyah. As-Syama'il Muhammadiyah ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Nama lengkap beliau adalah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dakhar As-Sulaimi At-Tirmizi, yang dikenal dengan nama Imam At-Tirmizi. Beliau dikenal sebagai salah seorang ulama yang memiliki banyak karya, dan lebih spesifik lagi di dalam ilmu hadis. Jadi kitab As-Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab hadis yang isinya adalah secara khusus membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan.
bagaimana gambaran fisik beliau, bagaimana budi pekerti beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau, kemudian perilaku beliau sehari-hari. Kemudian di akhir bab nanti itu membicarakan tentang mimpi, ya, mimpi bertemu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Saya punya seorang guru, Bapak Ibu, karena beliau sering membahas tentang kitab ini, membicarakan kitab ini, sampai-sampai satu malam beliau bermimpi didatangi oleh Nabi SAW. Dan tidak ada mimpi yang lebih indah kecuali mimpi melihat Nabi SAW. Itu mimpi yang paling indah. Jadi saat orang punya mimpi bermacam-macam, ada mimpi dikajar di anjing, ada mimpi diantak di ular. Aku mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nah, di antara jalan beliau mendapatkan itu adalah karena beliau sering mengkaji dan membahas tentang Nabi SAW. Dan ketika kita membicarakan tentang Nabi SAW, itu pahalanya besar sekali, Bapak Ibu. Ketika awak mempekecean orang, bisa jadi dosa dan awak dapat. Ketika awak sedang membicarakan orang lain, bisa jadi dosa yang kita dapatkan. Awak bicarakan ba'anyo, ba'a kebiasaannya, bisa jadi kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita sedang ghibah. Tapi tidak demikian dengan Nabi SAW. Karena yang dibicarakan tentang Nabi itu pasti yang baik-baik. Karena tidak ada keburukan pada beliau. Jadi ketika kita membicarakan Nabi SAW, maka sebenarnya kita sedang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita membicarakan bagaimana Nabi SAW, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana kebiasaan beliau, kalau makan beliau seperti apa, kalau berjalan beliau seperti apa, termasuk nanti di akhir bab, yaitu tentang mimpi berjumpa dengan Nabi SAW, maka semua itu, Bapak Ibu sekalian, itu dalam rangka wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan para ulama berlomba-lomba menulis, ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi SAW. Nanti apa yang kita sampaikan ini, saya tidak tahu di tempat kita kitabnya ada atau tidak. Nanti saya tengok, Pak Ibu. Kalau tidak ada, nanti kita upayakan sekali sebulan tu ada kopiannya nanti, sehingga bisa dibaca-baca secara ringkas. Para ulama berlomba menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Contoh misalnya ada Syama'il. Ya, Syama'il itu seperti yang kita bahas pagi ini, itu pembahasannya terkait dengan bentuk fisik Nabi. Kemudian karakter Nabi, kepribadian Nabi, kemudian adab dan akhlak Nabi SAW. Itu Syama'il. Kemudian ada juga yang menulis tentang sirah. Nah, apa bedanya dengan sirah? Kalau sirah ini sejarah. Kalau Syama'il ini hadis. Kalau sirah itu berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi, semenjak lahir sampai beliau meninggal. Semenjak beliau lahir sampai beliau meninggal. Itu secara berurutan. Secara berurutan. Semenjak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Dan sirah itu lebih panjang, lebih luas. Ya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang disebut dengan madaih. Madaih. Ini berisi tentang untayan syair, solawat,
dan pujian kepada Nabi SAW. Puji-pujian kepada Nabi. Ya, bukan pujaan ya, tapi puji-pujian. Menunjukkan bagaimana orang mencintai Nabi SAW. Para sahabat dan orang-orang sesudahnya mencintai Nabi SAW. Kemudian yang keempat ada namanya dalail namanya. Yaitu kajian tentang bukti kerasulan, mukjizat dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti kerasulan, kemudian mukjizat, kemudian keistimewaan. Di situ dibahas juga Bapak Ibu bagaimana Nabi ketika masih kecil itu dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Nabi SAW ketika pergi ke berbagai macam tempat, sekalipun belum lagi menjadi seorang Nabi, maka beliau dilindungi oleh awan. Beliau diteduhi oleh awan. Begini bentuk cintanya Allah kepada beliau. Kemudian juga yang kelima ada namanya maghazi. Ya, maghazi adalah kisah kepahlawanan Nabi. Peperangan yang diikuti oleh Nabi. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, terutama dalam masalah politik. Ini lengkap Bapak Ibu. Ini maghazi namanya. Kemudian yang keenam disebut dengan khasais, yaitu seputar keistimewaan dan kekhususan. Hal-hal yang khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi. Apa contoh hal-hal yang khusus hanya untuk Nabi? Apa contohnya Bapak Ibu? Khusus hanya untuk Nabi. Nabi boleh beristri lebih dari 4. Berapa istri Nabi? Ya, 11. Kemudian juga di antara hal yang khusus untuk Nabi, di antaranya adalah Nabi SAW itu tidak ada bagian dari tubuh beliau, bagian tubuh beliau itu diperebutkan. Malah bekas air minum beliau itu diperebutkan. Jadi bekas air minum Nabi itu diperebutkan. Termasuk sisa air wuduk beliau itu diperebutkan. Di Nabi itu kalau minum, itu orang, para sahabat tidak hanya fokus kepada Nabinya, tapi juga melihat kepada air yang diminum oleh Nabi. Kalau Nabi tidak habis air itu, maka sahabat akan memperebutkan. Itu hanya khusus untuk Nabi. Jangan coba pula dicoba nanti pada ustaz-ustaz yang sekarang ini. Sudah ustaz tu minum, rupanya airnya bersisok. Di pencerabuan rupa ustaz tu TBC rupanya. Termasuk juga di antara yang khusus Nabi itu keringat beliau. Keringat beliau itu wangi. Sehingga diceritakan ketika Nabi SAW tidur, apalagi musim panas, kemudian beliau berkeringat, maka istri-istri Nabi itu akan mengumpulkan keringat-keringat Nabi untuk dijadikan parfum. Jangan dicoba pula pada suami-suami sekarang, Bu. Itu adalah kekhususan untuk Nabi SAW. Jadi ini di antara hal-hal yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan biografi Nabi SAW. Nah, kita membahas yang pertama Bapak Ibu. Membahas yang pertama yaitu tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab hadis sebenarnya. Kitab hadis yang berisi tentang informasi-informasi seputar Nabi SAW. Jadi bukan Nabi sendiri yang mengatakan, tapi informasi dari sahabat. Dan ini menunjukkan kecintaan sahabat yang luar biasa kepada Nabi. Sehingga informasi tentang Nabi itu lengkap Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang diketahui bagaimana kehidupannya secara lengkap kecuali Nabi SAW. Tidak ada orang yang diketahui kehidupannya secara lengkap.
mau dia apa bentuk tubuhnya, mau dia apa bentuk jalannya, bagaimana cara makannya, dan segala macamnya, kecuali yang seperti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad. Orang kalau sudah sangat memperhatikan tu tanda apa Pak Ibu? Sampai detail dicantik. Tanda apa tu? Itu tanda cinta. Saking detailnya Bapak Ibu, bagaimana cara berjalan sekalipun. Apa makanan kesukaan. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimuat di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab hadis, ya. Kitab hadis yang berisi informasi-informasi seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Imam Abu Isa At-Tirmizi ini lahir tahun 209 Hijriah. 209 Hijriah. Berarti beliau ini adalah generasi tabi'ut tabi'in. Termasuk generasi emas ini. Generasi emas itu 3 abad pertama Bapak Ibu. 3 abad Hijriah yang pertama. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa-masaku. Khairul qurun qarni. Sebaik masa adalah masaku. Kurun tu abad kalau bahasa kita. Abad tu 100 tahun. Sebaik-baik masa-masaku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Berarti 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Berarti sampai 300 Hijriah. Adapun Imam At-Tirmizi, yaitu Muhammad Abu Isa At-Tirmizi, itu lahirnya tahun 209 Hijriah. Berarti abad keberapa? 209. Kalaulah lewat 200, berarti abad ketiga tu. 209 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 279 Hijriah. Artinya umur beliau ketika meninggal dunia itu adalah 70 tahun. 70 tahun. Dan di antara guru beliau yang sangat terkenal adalah Imam Al-Bukhari. Jadi di antara guru beliau yang sangat terkenal adalah Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari adalah di antara guru dari Imam At-Tirmizi. Sehingga sering kita ketika membaca satu hadis, rawahu At-Tirmizi. Rawahu At-Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi ini kita akan masuk kepada muqaddimah. Muqaddimah, dan mudah-mudahan bisa kita bahas satu hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Jadi Imam At-Tirmizi menukil firman Allah Subhanahu wa taala ketika beliau membuka kitab ini, menulis kitab ini di awal-awal, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Surat 33 ayat 21. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Contoh yang baik. Yang akan kita contoh, yang akan kita tiru. Jadi selama kita bisa tiru, tiru.
Tidak ada orang yang paling layak kita tiru kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, dan mengharapkan kedatangan rahmat Allah tersebut pada hari kiamat. Dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan ini sejalan dengan syahadat yang kita baca. Syahadat itu dua rangkaiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengatakan bahawa Muhammad adalah utusan Allah, itu punya konsekuensi, Bapak Ibu. Tidak sekedar dibaca saja, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Siap menjadikan Nabi sebagai ikutan, siap menjadikan Nabi sebagai acuan, siap menjadikan Nabi sebagai contoh, baik dalam perkara dunia, terlebih lagi dalam perkara akhirat. Kecuali hal-hal yang memang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa perlu kita sebutkan kecualinya? Mereka dicontoh loh satu, termasuk Nabi isterinya lebih dari 4 dicontoh pula. Bukan itu. Jadi kecuali untuk hal-hal yang memang itu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Asy-Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'il itu bermakna sifat atau akhlak, kesempurnaan sifat, kesempurnaan akhlak. Jadi ketika disebut Asy-Syama'il Muhammadiyah, itu bermakna sifat dan akhlak yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini terdiri dari 56 bab. Ya, kitab hadis ini terdiri dari 56 bab. Jadi ada 56 bab. Tidak terlalu banyak. Yang di dalam 56 bab itu ada 415 hadis. 415 hadis. Yang semuanya berisi tentang informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 56 bab, 415 hadis yang isinya berkaitan dengan Nabi. Yang kalau kita sebutkan secara garis besar, Bapak Ibu, satu, ciri-ciri fisik Nabi. Ya, ciri-ciri fisik Nabi seperti apa? Sehingga nanti kalau kita mimpi bertemu Nabi, tidak seperti ini dia. Tidak seperti yang disebutkan ini. Berarti bukan Nabi yang datang kepada kita. Jadi Nabi itu contohnya warna kulit beliau. Ya, warna kulit beliau. Kemudian tinggi badan beliau, wajah beliau. Itu disebutkan. Kemudian juga tentang barang-barang yang beliau miliki. Bagaimana pedang Nabi. Bagaimana pakaian Nabi. Kemudian juga disebutkan bagaimana akhlak Nabi. Kemudian yang keempat, bagaimana ibadah Nabi. Kemudian yang kelima ditutup nanti dengan bagaimana seseorang ketika bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab hadis ini 56 bab. Berisi 415 hadis. Nah, kita lihat hadis yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang pertama dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibnu Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'id wala bil qasir wala bil abyad al-amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatab wala bis sabt ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Nah, ini informasi yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki tinggi yang ideal. Tinggi beliau ideal. Ya, disebutkan di sini adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Jadi Nabi itu fisik beliau itu ideal. Apa maknanya? Beliau itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Ini ukurannya orang Arab, Pak Ibu ya. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Jadi tinggi tidak, pendek pun tidak. Standar. Sehingga lama dicalik. Tidak menjadi pusat perhatian. Orang tu kalau terlalu pasti menjadi pusat perhatian. Cuba Pak Ibu calik. Orang tu kalau terlalu pasti menjadi pusat perhatian. Kalau ada orang lalunya tinggi mana? Kira-kira wak calik nak orang tu, Bu? Ambo rasa nak sekedar dicalik saja dah, Bu. Pasti komentar, Bu. Dah lawan tuknya kau. Atau ada pula orang yang misalnya pendek mana? Pasti komentar lah waktu. Jadi Nabi itu ideal. Kemudian juga disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu coklat. Kulit Nabi tidak terlalu putih, tidak pula terlalu coklat. Wala bil abyad al-hamhaq wala bil adam. Jadi kulit Nabi itu putih sekali tidak, coklat sekali tidak. Tidak putih seperti orang bule atau seperti orang Cina dan tidak pula coklat seperti orang India, seperti orang Pakistan. Jadi ana mau itu putih enggak, coklat enggak. Agak-agak kuning lah kira-kira. Intinya Nabi itu gagah. Kemudian disebutkan pula berikutnya wala bil ja'dil qatati wala bil bast. Demikian pula rambut beliau tidak keriting dalam makna keriting sekali, tapi tidak pula lurus sekali. Jadi rambut Nabi itu tidak keriting sekali, tidak keriting. Keriting itu berkalut-kalut seperti rambutnya orang Afrika, dan tidak pula lurus sekali seperti rambutnya orang Cina dan yang semacamnya. Kira-kira apa nama itu, Bu? Keriting tidak, lurus tidak, agak-agak ikal. Kalau mau kecian bantu ambo beko GL ambo beko, Bu. Kemudian informasi berikutnya apa? Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika berumur 40 tahun. Jadi beliau diutus menjadi seorang nabi untuk berdakwah kepada kaumnya itu ketika beliau berumur 40 sanah, ketika beliau berumur 40 tahun. Fa aqama bi Makkah
asyra sinin. Kemudian beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. Nanti kita jelaskan apa maknanya. Wabil Madinati asyra sinin. Kemudian beliau juga tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nah, kita berhenti sini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi tinggal di Makkah 10 tahun. 10 tahun ini apa maksudnya? 10 tahun dihitungnya sesudah jadi Nabi. Kalau dihitung dari awal itu 50-an tahun. Ini dihitung sesudah jadi Nabi. Apa makna 10 tahun ini? Kadang-kadang di dalam kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu, lebih dari 10 menjelang 20 itu tetap disebut 10. 13 itu 10 juga. 15 itu 10 juga. Jadi yang dimaksud dengan 10 tahun ini tidak persis jumlahnya 10. Ini dalam syarahnya disebutkan 10 di sini maknanya 10 ditambah 3. Berarti berapa? 13 tahun. Sama dengan orang yang umurnya 57. Ibu, berapa umur ibu, Bu? Umur ibu 57. Cuma ibu ingin nampak muda. Berapa umur ibu, Bu? Ya 50-an lah kira-kira. 50-an. 50-an kok. 59 tu 50-an itu, Bu. Lai kepala 5, itu 50-an nama itu. Mau di ambo, Bu? Berapa umur ambo, Bu? Ambo umur ambo 30-an. 30-an umur, Bu. 39. 30-an nama itu, Bu. Jadi di sini disebutkan fa aqama bi Makkah asyra sinin, beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun, maknanya bukan pas 10 tahun tapi 10 tambah 3, 13 tahun. Wa bil Madinati asyra sinin, dan beliau pun tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ini pas nih. Memang 10 tahun. Sehingga dakwah Nabi itu semuanya adalah 63 tahun umur beliau. Tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Allah wafatkan beliau pada umur 60 tahun. 60 tahun di sini bukan pas ya. 60 di sini maknanya adalah syarahnya 63 tahun. 63 tahun. Walaysa fi ra'si wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Dan uban yang di kepala dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Bayangkan, Masya Allah. Sampai seperti ini detailnya para sahabat, Bu. Sehingga dihitungnya, Bu, ya. Ada enggak orang yang menghitung jenggot orang lain, Bu, uban orang lain sedetail itu? Jangankan orang lain, Bu. Anak saya tidak akan pernah menghitung ketika bapaknya meninggal, Bu. Bara janggui apaknya, bara uban apaknya tidak akan pernah. Tapi ketika Nabi wafat sampai sahabat terkesan menghitungnya. Kenapa? Ini saking cintanya kepada Nabi, Bu. Sehingga tidak ingin ada satu pun yang luput oleh mereka tentang Nabi. Sampai bara uban Nabi. Bara uban Nabi, baik di rambut beliau ataupun di jenggot beliau, sampai dihitungnya, sampai disebutkan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan bayda. Dan ketika beliau wafat, uban yang ada di kepala beliau dan di jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Tidak lebih dari 20 helai. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah informasi pertama tentang Nabi. Ya, informasi yang pertama tentang Nabi. Nah, kalau kita simpulkan ada beberapa faedah ilmu tentang hadis ini. Yang pertama, Nabi itu adalah seseorang yang tubuhnya ideal. Ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek.
Jadi Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak jangkung, tidak juga pendek. Itu informasi yang pertama. Jadi Nabi itu ideal. Gagah beliau. Kemudian yang kedua, kulit Nabi SAW itu tidak putih sekali, tetapi juga tidak coklat sekali. Tidak putih seperti orang Asia Timur, Jepang, Cina, Korea, atau seperti orang Eropah. Tapi tidak pula coklat seperti orang Asia Barat. Ya, seperti Pakistan, Bangladesh, India. Ya. Tapi tengah-tengah. Tapi intinya enak beliau dipandang tu enak. Makanya tidak ada melihat yang paling menyenangkan kecuali melihat Nabi. Malah dalam mimpi pun. Itu salah satu yang ambo minta ke petang ketika ziarah ke makam Nabi. Ketika ziarah ke makam Nabi. Salah satu yang saya minta kepada Allah, jadi ketika ziarah ke makam Nabi, kemudian kita berdoa. Berdoa tu jangan menghadap kubur Nabi. Kau yang banyak keliru, bu. Ketika wak ziarah, wak kan model kau. Kubur Nabi sini. Kalau kita mengucapkan salam, ya kepada Nabi. Situ kita menghadap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Tapi kalau berdoa, itu membelakangi. Itu yang banyak orang keliru. Bapak, kalau berdoa kemana menghadap? Ke kiblat. Kiblat doa di mana? Kiblat doa kan di situ. Kalau berdoa jangan menghadap ke kubur Nabi. Kalau berdoa itu menghadapnya ke kiblat. Salah satu yang saya minta ketika itu bermimpi supaya Allah datangkan Nabi di dalam mimpi itu. Supaya Allah datangkan Nabi dalam mimpi itu. Jadi kalau kita bersolawat, kalau kita mengucapkan salam, itu yuk ke kubur Nabi itu menghadap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau kok panjang mana sebab akan sambil berjalan tu, Bu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam doa, sudah begini. Kita membelakangi lagi. Bukan menghadap ke kubur. Jadi berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kubur. Banyak yang keliru tu ya. Itu yang perlu diluruskan. Iya memang harus bergerak, tak boleh berhenti dah. Itu sambil jalan sedonya tu. Makanya dipisah saja, kita mau doa atau kita mau mengucapkan salam. Oh, kita mau mengucapkan salam dulu. Atau kita mau doa dulu. Sebelum kita sampai ke bagian tempat makam Nabi, awak kan lumayan lama berjalan tu. Berdoa sewak dulu. Ya, berdoa sewak dulu. Doa masuk masjid dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Berdoa dulu menghadap ke kiblat. Nanti kalau sudah masuk ke bagian tempat yang di situ kubur Nabi, putar badan kita menghadap ke kubur, tapi tidak lagi berdoa, tetapi solawat dan mengucapkan salam. Mereka lah lewat lo di bagian situ, ingin lo berdoa balik, menghadap ke kiblat balik. Jadi berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kubur. Ini Bu ya. Jadi berdoa, mudah-mudahan ya ada masa yang nanti Rasulullah datang ke dalam mimpi kita. Kemudian juga di antara informasi di dalam hadis itu yang ketiga adalah rambut Nabi itu tidak lurus dalam makna benar-benar lurus, tidak pula keriting. Tapi ada gelombang sedikit di tengah-tengah. Jadi tidak lurus dalam makna lurus sekali, tapi tidak pula keriting. Di Nabi ini memang tengah-tengah. Memang yang rancak itu memang tengah-tengah. Tak lurui-lurui mana.
seperti kebanyakan rambut rambut, sekalipun kalau di awak kan di Indonesia pun lurus pun dianggap rancak. Saya lihatlah iklan-iklan sampo. Yang laki-laki misalnya, itu kan lurus itu, Bu. Malah tidak sedikit orang untuk meluruskan rambut itu, pakai biaya lah. Jadi Nabi itu tidak lurus sekali, tidak juga keriting. Kemudian yang keempat, informasi yang keempat, beliau diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Ya, pada usia 40 tahun, arba'ina sanah, 40 tahun. Dan beliau diutus itu di hari Senin. Nabi pernah ditanya tentang puasa Senin, ya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Maka beliau jawab, "Dzalika yauma wulidtu." Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari itu aku diutus. Jadi umur beliau ketika itu adalah 40 tahun. 40 tahun ini usia yang matang, Bapak Ibu. Usia yang matang. Kurang daripada itu biasanya orang masih labil. Lebih dari itu sudah agak kurang energiknya. Jadi 40 itu usia yang matang. Karena itu ada hadis yang menyebutkan, orang kalau sudah umur 40 tidak juga mau taat kepada Allah. Itu susah lagi untuk taat. Kalau umur 40 masih sibuk memikirkan dunia, itu kecil kemungkinan lagi untuk bisa taat. Umur 40 itu, kalau ibaratnya muda lah terlampau tu. Ya, muda lah terlampau, gaek alun. Boleh boleh, Bu. Ambo muda lah terlampau kan. Tua alun lah, menjelang tua. Karena itu idealnya pada usia-usia seperti itu seseorang sudah mulai mengurangi pikiran-pikiran dalam perkara dunia. Ini enggak, Bu, saya kadang-kadang melihat, Bu, umur dah 75, Bu, mencalek juga kan dia. Dah 75 umur, Bu, mencalek juga. Dicalek foto muda, Bu. Rupanya foto ni nyuagian ke foto mualih tahun yang lalu rupanya. Tidak seketik caleg-caleg ko bentuknya muda padahal gaib. Makanya ada, tengoklah spanduk orang muda mencalon, Bu. Yang muda, yang berkarya. Kalau yang tua, baca calegnya fotonya, Bu. Pilih yang berpengalaman dan mumpuni. Ini pokoknya dua-dua saya tadi, kok. Kalau yang muda, alun-ado pengalaman lain, itu kalimatnya. Yang muda, yang berkarya. Kalau yang tua, jangan pilih coba-coba. Pilih yang berpengalaman dan teruji. Kau kalau ada tadangan orang, oh berarti kau kalimatnya buat nanti. Jadi kalau umur dah tua, jangan lagi memikirkan banyak perkara dunia. Ambo ingin, Ustaz, di umur ambo ni lah tua, ambo untuk ingin mengabdi kepada masyarakat. Ni karana lah. Sekian puluh tahun yang bertugas, kanlah mengabdi ke masyarakat tu. Bila je memikir untuk nengka dibawa pulang kampung. Nah, Pak Ibu sekalian, jadi beliau tu diutus oleh Allah pada umur 40 tahun. Beliau, yang kelima, beliau tinggal di Makkah sesudah menjadi Nabi dan Rasul itu selama 10 tahun. 10 tahun ini, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak genap 10 tahun. Maknanya 10 ditambah 3, yaitu 13 tahun. Dan beliau tinggal di Madinah sesudah menjadi Nabi 10 tahun. Ini pas nih, 10 tahun. Kemudian informasi yang ketujuh,
Beliau diwafatkan oleh Allah pada umur 60 tahun. 60 di sini bukan pas 60 ya, 63 tahun. 63 ini umur yang tidak terlalu tua. Kalau meninggal di kepala 5, itu masih muda. Kalau meninggal di kepala 7, apalagi kepala 8, apalagi kepala 9, itulah gaib mana. Kau dapat awak kau meninggal kepala 6 saja. Kepala 6. Ada ibu yang kepala 6 sikap? Banyak. Abang tidak akan lama lah tu pun. Buat apa? Apa menunggu? Satu awak kau menunggu sebenarnya. Awak kau kan sedang masa penantian sebenarnya. Menunggu-nunggu kau, awak isi jawab kata awak kau jangan elok untuk menambah mereka dibawa pulang nanti. Awak kau sedang menunggu sebenarnya. Kalau di bawah umur 60, kepala 5, itu muda pak itu. Mungkin belum sempurna lagi ibadah secara umum ya. Tapi kalau orang meninggal di atas kepala 6, misalnya kepala 7, apalagi 8, apalagi 9, ini sudah tua. Sudah tua. Dikhawatirkan juga pada usia seperti ini, itu tidak lagi juga produktif beribadah. Jadi kalau dapat Pak Ibu, awakku meninggal nanti, ya, jangan terlalu tua. Jangan terlalu tua. Yang sampai nanti merepotkan anak cucu. Kau dapat awak ketika meninggal tu dia ada je dia awali sakit gak seketik dia. Tak terkajut tu. Dia awali dengan sakit sedikit. Karena orang yang sakit sekali ada sakit ni biasanya condong lebih siap. Sakit seketik tapi jangan parah-parah banyak. Jadi kan bisa lu berkandak ya. Kok bisa berkandak model itu. Tapi jangan parah-parah banyak. Ya, atau kita diwafatkan oleh Allah di tempat yang jadi kebiasaan kita, tempat kita berbuat baik. Malah kalau perlu pun di mana ibu duduk mendengar pengajian tu situ. Bisa silakan berdoa seperti itu, ya Allah. Ambo setiap mendengar kaji ko siko ambo duduk ya Allah. Ya Allah wafatkan ambo siko ya Allah. Boleh tu. Malah kalau ada doa minta wafat baik ini umum. Misalnya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah wafatkan aku dengan keadaan yang baik. Bisa juga kita khususkan. Ada sahabat Nabi yang minta mati itu kena panah. Dia minta inyo mati itu kena panah. Dia tunjuk kok. Kok dapat ambo meninggal nanti kena panah dia ambo di siku. Wah. Ditunjuknya. Jujur dia minta kok. Di saat terjadi peperangan ternyata sahabat itu meninggal dunia. Ditengok persis di tempat yang ditunjuknya, di situ berlubang oleh anak panah. Masyaallah. Jadi awak tidak perlu awak umum-umum doa tu. Khusus awak akan berdoa surahnya. Kan tak tenang ada kawan. Minta ke Allah, ya Allah, meninggal ambo sambil mendengar pengajian. Wafatkan ambo sedang solat. Wafatkan ambo sedang baca Quran. Minta tu. Saya yakin orang-orang yang wafat misalnya sedang solat, ya, sedang menyampaikan ilmu, sedang mendengar ilmu, itu pernah minta tu. Pernah minta tu. Pasti tu. Jadi husnul khatimah itu tidak sekedar karunia, tetapi dia juga diimbangi dengan usaha dan doa. Jadi Nabi SAW wafat itu usia 60-an. Disebut 63 tahun. Ya, masih muda. Itu buktinya. Beliau ketika wafat itu, ya, sampai sahabat dihitung. Artinya dihitung tentu diperkirakan. Bukan dihitung cik-cik model itu, tidak. Itu uban beliau sekitar 20 helai. Artinya masih muda. Kalau 20 helai, bu, ambo merasa lebih 20 helai. Aku mu ambo baru lebih 20 helai. Artinya memang Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Kesempurnaan fisik bergabung dengan kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan fisik bergabung dengan kesempurnaan akhlak.
Bapak Ibu, inilah pertemuan kita yang pertama di dalam kajian dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, membahas tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan hal-hal yang juga berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, insyaallah. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita tutup. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.